Assalamualaikum Bu India. Waalaikumsalam Bu Nini. Waduh, gimana ini kabarnya Bu Win? Alhamdulillah Bu Nini. Kalau Bu Nini sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kemarin Bu Win sempat WA saya, chat saya. Kenapa Bu Win? Ada masalah kah? Atau ingin mencurahkan unek-unek Iya, tentang rumah tangga atau iya, apa? iya Bu Nini. Monggo. Memang kemarin saya WA sama Bu Nini. Sebenarnya itu saya mau tanya sama Bu Nini. Kira-kira Bu Nini ada waktu tidak ya untuk mendengarkan cerita saya begitu? Oh, begitu. Nggih, monggo silakan. Iya. Mumpung saya lagi free hari ini, Bu. Silakan. Ada apa, Ibu? Iya, Bu Nini, ini saya ada suatu permasalahan. Nggih. Kita kan sesama guru, boleh kan ya, Bu Nini, kalau kita saling sharing, Monggo, mungkin nggih, Bu nggih. Nini bisa membantu saya menemukan solusi yang terbaik gitu loh. Begini, Bu Nini, eh, saya itu kan mengajar kelas 1, Bu Nini. Nggih. Nah, ternyata ini kan masuk pada MPLS hari kedua. Nah, di MPLS hari kedua ini Bu Nini, saya itu condong pada satu siswa saya itu yang dilakukan itu kok agak beda ya sama yang lainnya begitu Bu Nini. Dia itu lebih diam, terus tidak berkomunikasi dengan temannya. Dia hanya duduk di pojokan saja. Gitu, Nini. Saya itu kan gimana ya? Hari hari pertama seperti itu. Hari kedua kok seperti itu juga ya. Kenapa? Begitu saya tuh. Jadi saya itu berpikir gitu loh di rumah. Padahal yang lainnya itu MPLS itu bersenang-senang, gembira begitu ya Bu Nini. Tapi kok satu anak ini kok kayaknya itu kok sedih kayak yang gimana gitu loh Bu Nini, saya itu. Nggih. Terus, Bu? Ya itu Bu Nini yang ingin saya tanyakan ke Bu Nini. Kira-kira apa ya yang membuat anak itu kok tidak sama gitu dengan temannya gitu loh Bu Nini. Terus Yang saya setelah hadapi tuh begitu Bu Nini. nggih, nggih. Terus setelah Ibu apa namanya? Melihat anak itu lagi menyendiri, lagi mojok gitu, terus dengan apa namanya, teman-temannya yang bergembira dengan adanya MLS ya, Bu, ya. Terus, apa yang Ibu lakukan melihat, anak yang mojok itu tadi, Bu India? Iya. Iya Bu Nini, saya itu waktu hari pertama itu saya kira ya mungkin masih beradaptasi begitu ya Bu Nini. Tapi tetap anak tersebut saya dekati, saya ajak untuk ice breaking seperti murid-murid yang lainnya. Tapi si anak itu hanya diam saja Bu Nini, tidak mengikuti. Saya kira oh ya sudah enggak apa-apa. Itu hari pertama begitu ya Bu Nini. Ini tadi hari kedua saya melihat anak tersebut juga seperti itu Bu Nini. Hanya diam saja gitu. Jadi saya itu berusaha untuk mendekati kan, bertanya gitu. Kenapa begitu? Apakah sedih? Saya begitu, Bu Nini. Terus dia jawabnya hanya geleng-geleng kepala, Bu Nini. Gitu. Jadi saya ikut bingung sendiri gitu loh, sampai berkata sama teman-temannya itu kalau waktu istirahat diajak ya
si Kela ini, saya gitu Bu Nini. Habis itu, iya Bu, tapi tidak mau, begitu katanya. Terus ada salah satu temannya itu yang satu TK gitu ya, yang satu TK sama dia itu juga mengatakan kalau si Kela itu memang gitu Bu, anaknya diam, begitu Bu Nini. Cuman kan saya itu sebagai seorang guru tuh kan gimana ya? Kok kayaknya itu kayak tidak menikmati gitu loh Bu Nini untuk acara MPLS-nya itu loh kok kayak yang berbeda dengan yang lainnya. Itu yang saya masih ingin sharing dengan Bu Nini. Mungkin ada apa ya hal-hal mungkin yang perlu saya lakukan gitu loh untuk anak itu tuh biar lebih bergairah, mungkin lebih bisa komunikasi gitu loh dengan teman-temannya. Begitu Bu Nini. Baik Ibu, Gimana ya Bu Nini? jadi gini, berarti kita ini fokus ya Bu ya, fokus untuk menemukan bagaimana cara anak itu supaya tidak mojok lagi atau bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya gitu nggih Bu? Ya, betul. Nggih, Bu. Betul Bu Nini, betul sekali. Mungkin Bu Windia bisa apa namanya? Mungkin Bu Windia sudah mencari tahu apa sih penyebabnya kenapa anak tersebut itu tidak mau berbaur dengan teman-teman yang lain, kan biasanya ada banyak faktornya itu Bu. Mungkin Bu Windia sudah tahu penyebabnya itu apa. Iya, Bu Nini. Sebenarnya memang harusnya saya itu mencari tahu lebih banyak ya, Bu Nini, tentang si anak ini. Cuman saya itu masih mendapatkan informasi ini masih dari teman TK-nya itu tadi, Bu Nini. Kan masih hari kedua ya hari ini. Jadi dia itu teman TK-nya itu mengatakan bahwa si anak itu kalau di TK itu memang seperti itu Bu Windy gitu katanya. Jadi tapi bagi saya informasi seperti itu sudah apa ya sudah saya dapatkan gitu loh ya. Mungkin saya itu perlu informasi yang lebih kayaknya Bu Nini tentang anak ini gitu loh. Berarti Ibu Windia harus mencari tahu penyebabnya. Bukan hanya Iya. dari si teman TK-nya atau bisa juga mencari tahu ke guru TK-nya atau mungkin ke teman-teman yang lain atau orang tua wali murid yang lain begitu nggih Bu. Terus apa namanya? Kira-kira ini Bu ya. Apa Bu Windia ini inginnya anak itu seperti apa? Yang harus anak ini bagaimana ya? Ingin Bu Windia itu seperti apa gitu. Anak ini harus Kalau bagaimana gitu loh. ya kalau saya Bu Nini inginnya itu si anak itu bisa komunikatif gitu dengan teman-teman yang lainnya, berbaur, sama-sama ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pengennya gitu Bu Nini. Yang utama sebenarnya kalau saya itu lebih aktif dan komunikatif gitu aja Bu Nini. Tidak diam saja gitu loh Bu Nini. Iya, itu yang saya inginkan untuk si anak ini. Nggih, Bu. Terus menurut Bu Windia ini ya, upaya-upaya apa saja atau tindakan-tindakan apa saja yang Bu Windia lakukan untuk mewujudkan si anak ini Si Bu Nini di pikiran saya gitu loh untuk nggih. upaya-upaya yang akan saya lakukan gitu loh. Ya, tapi dengan saya sharing ke Bu Nini mungkin bisa dikuatkan ya Bu Nini, mungkin ada apa ya solusi atau tambahan dari Bu Nini. Gini Bu Nini, kalau jenengan tanya upaya saya terhadap
anak tersebut, yang akan saya lakukan ya Bu Nini, yang pertama itu saya akan menambah informasi. Yang pertama Bu Nini, menambah informasi untuk mencari bagaimana latar belakang si anak ini di rumah gitu Bu Nini. Di rumahnya ini si anak ini bagaimana latar belakangnya, orang tuanya bagaimana begitu. Eh, bisa juga seperti yang disampaikan Bu Nini, itu juga mencari informasi ke guru TK-nya. Mungkin itu juga menjadi hal yang bisa saya lakukan Bu Nini. Itu yang pertama. Itu upaya yang pertama Bu Nini yang saya pikirkan gitu loh Bu Nini. Nah, itu sudah betul Bu, upaya tindakan yang ingin Ibu lakukan untuk merubah si anak itu supaya bisa berbaur kembali dengan teman-temannya gitu. Terus dari upaya-upaya itu, dari upaya tadi untuk mencari yang pertama mencari latar belakang anak itu, terus upaya yang kedua tadi mencari tahu ke guru TK-nya, itu kira-kira menurut Bu Windia ada beberapa upaya mana yang akan Bu Windia lakukan terlebih dahulu, yang menurut Bu Windia tuh aku pakai upaya ini aja sudah, mungkin seperti itu. Upaya yang mana gitu, yang akan dilakukan terlebih dahulu. Kalau saya Bu Nini, kalau anak itu kan condongnya itu lebih banyak berada di rumah sebenarnya. Jadi saya merasa bahwa upaya yang harus saya lakukan terlebih dahulu itu adalah upaya yang pertama Bu Nini. Upaya dengan saya mendatangi rumah si Kela itu, si anak tersebut. Nah, dari sana saya Bu Nini menginginkan itu istilahnya kayak silaturahmi gitu ya Bu Nini gitu. Sekalian bertanya-tanya gitu tentang si anak atau si Kela. Ya mungkin dari saya melakukan hal seperti itu Bu Nini, jadi saya itu bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari orang tuanya. Mungkin itu Bu Nini yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Bagus sekali Bu, benar berarti. Jenengan betul kalau jenengan mengambil upaya yang pertama, mendatangi ke rumahnya dan mencari tahu latar belakang si siapa Kayla itu, nggih. Si Kayla. Nggih. Nah, menurut Bu Windia, kapan nih ya upaya untuk mendatangi si Kayla itu yang akan kapan yang akan Ibu lakukan gitu loh. Rencana itu akan tepatnya kapan yang Ibu mau jalan gitu loh Bu. Jalani. Ya kalau saya Bu Nini pengennya itu ya secepatnya gitu ya. Cuman sepertinya saya akan melihat dalam beberapa hari ke depan Bu Nini. Ini kan MPLS-nya masuk ke hari yang kedua. Ya saya lihat dulu Bu Nini sekitar sampai hari Sabtu Bu Nini, hari ke-6 lah Bu Nini. Jika memang si anak itu tetap sama ya Bu Nini gitu loh. Saya mungkin hari Senin depan ini Bu Nini, mungkin insya Allah saya akan mulai silaturahmi ke rumah si Kela ini Bu Nini untuk sekalian silaturahmi dan mungkin bisa bertanya-tanya tentang si Kela begitu Bu Nini. Wow, bagus sekali Bu. Saya setuju sekali Ibu. Semangat ya Bu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Terus apa komitmen Bu Windia terhadap rencananya Ibu untuk mendatangi ke rumahnya ini? Komitmen saya itu Bu Nini yang pertama mungkin saya akan
sebelum melakukan hal itu komitmen saya harus kepada kepala sekolah dulu. Saya akan meminta izin yang pertama dan menceritakan apa kendala-kendala yang saya hadapi itu Bu Nini. Setelah saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan mendapatkan izin, maka upaya yang tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Nini mungkin akan segera saya laksanakan. Begitu Bu Nini. Nggih, bagus sekali Bu India. Baik, bagaimana perasaan Bu India setelah hampir 15 menit ya kita berbincang-bincang. Bagaimana perasaannya Bu India? Gini ya Bu Nini, semakin apa ya, kayak yang lega gitu Bu Nini, apa ya, dari keluh kesah yang awalnya itu cuman terpendam, tidak dikeluarkan, itu rasanya tuh kayak kayak ini apa, kayak orang pilek gitu loh Bu Nini ya. Jadi bisa lega Tersumbat ya gitu. Bu ya. Iya, kayak tersumbat itu terus bisa lega gitu loh Bu Nini karena ada apa ya, ada orang yang mau mendengarkan cerita kita, memberikan solusi dan penguatan untuk kendala-kendala yang saya hadapi Bu Nini. Nggih, Bu India. Baik, alhamdulillah, saya doakan semoga Bu India bisa menjalani rencananya itu. Terus semoga Bu India juga terus tetap semangat untuk mengajar anak kelas 1 ya Bu ya, karena berat sekali untuk mengajar anak kelas 1. Betul-betul harus sabar dan telaten ya Bu gitu. Dan semoga Bu India segera mendapatkan apa yang Bu India harapkan tadi. Berbaur dengan teman-temannya. Kayla berbaur dengan teman-temannya gitu. Amin. Terima kasih ya Bu Nini sudah mau meluangkan waktu kesempatannya untuk mendengarkan cerita saya Bu Nini. Ibu sama-sama Bu India.